Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Via Berlanti Almudiati. Saya mahasiswi psikologi UIN Wali Songo Semarang. Oke, di sini saya ingin menjelaskan secara singkat dan mengajak teman-teman semua untuk menganalisa hasil observasi saya, yaitu orang tua yang ditinggalkan di panti jompo. Yang akan kita bahas adalah faktor apa sih yang membuat lansia ini ditinggalkan oleh keluarganya. Sesuai dengan hasil observasi kemarin, saya mewawancara seorang penghuni lansia, sebut saja namanya Oma. Beliau adalah seorang lansia yang berasal dari keluarga yang berkecukupan, namun itu secara finansial. Namun di sisi lain, beliau kurang mendapatkan kasih sayang yang cukup dikarenakan keadaan keluarganya yang kurang harmonis, yaitu orang tuanya sering bertengkar sehingga membuat hubungan Oma dan adik-adiknya juga kurang terjalin. Kemudian faktor kedua adalah kurang terbentuknya hubungan pada masa dewasa awal. Maksudnya, saat Oma sudah menginjak tahap dewasa awal, beliau belum menyelesaikan tahapan-tahapan perkembangannya. Salah satunya adalah menjalin hubungan yang harmonis. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan ke jenjang yang lebih serius, yaitu membentuk keluarga sendiri. Saat itu, Oma memutuskan untuk tidak menikah. Kenapa alasan beliau tidak menikah? Yaitu karena beliau memiliki pemahaman dalam, karena orang tuanya kan dulunya sering KDRT. Jadi beliau itu takut jika beliau menjalin hubungan, maka akan bernasib sama seperti kedua orang tuanya. Padahal di saat itu kondisi finansial beliau itu sudah sangat tercukupi. Beliau sudah menjadi seorang perawat, punya rumah, beliau seorang pekerja keras. Tapi kenapa beliau memutuskan tidak menikah? Beliau sudah merasa kalau beliau itu sudah bisa melakukan apa-apa itu sendiri. Nah, dikarenakan dua faktor inilah, di saat beliau memasuki usia tahapan dewasa lanjut, beliau tidak punya siapa-siapa lagi, dan di saat itu juga beliau mengidap penyakit stroke, sehingga beliau dipaksa untuk dirawat dan pensiun dari pekerjaannya. Jadi beliau diserahkan membantunya di panti jompo. Nah, sekian penjelasan hasil observasi dari saya. Menurut kalian, gimana sih agar kita tidak memiliki kasus yang sama seperti yang dialami Oma? Apa yang harus kita lakukan ke depannya? Jangan lupa tulis saran dan tanggapan kalian di komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.